Memang tak semua pelatih yang dipilih Erick Thohir berakhir bagus, bahkan ada yang tak berdampak sama sekali terhadap perkembangan tim sehingga harus diakhiri. Misalnya saja yang pernah terjadi pada Frank de Boer, Stefano Pioli, dan Carl Robinson. Tetapi ada juga loh, pelatih-pelatih yang ditunjuk Erick Thohir yang akhirnya bikin tim makin solid. Semua ini karena tak lepas dari betapa jitunya Erick Thohir dalam memilih pelatih. Lantas siapa saja itu pelatih pilihan Erick Thohir yang bisa dikatakan berhasil mengasuh sebuah tim? Pertama, pelatih legendaris Inter Milan wajib untuk masuk dalam list ini. Dia adalah Roberto Mancini, pelatih yang dulunya memang sudah akrab dengan Inter Milan. Dia sudah melatih Inter Milan sebelumnya, di era milenium 2004 hingga 2008. Tapi ia kembali ditunjuk oleh Erick Thohir pada 2014, tepatnya setelah dipecatnya Walter Mazzarri, pelatih kepala Inter Milan yang beberapa kali mengalami hal yang tak menggembirakan. Inter Milan pun memutuskan menyudahi masa kontrak Walter. Erick Thohir sebagai pemilik klub lalu mendapuk Roberto Mancini untuk mengatasi Inter Milan yang sekarat. Selepas Mazzarri, Inter kembali ke rel yang semestinya. Setidaknya itulah yang menggambarkan situasi di Inter kala itu. Comeback-nya Roberto Mancini setelah 6 tahun melalang buana ternyata menghasilkan dampak yang positif bagi klub. Inter Milan terkerek ke posisi 4 klasemen Serie A. Lalu di Coppa Italia, Mancini berhasil mengantarkan Inter Milan ke perempat final dan semifinal. Ini sebuah pencapaian yang membanggakan kendati tak meraih gelar. Masih terkait dengan Inter Milan, di mana Luciano Spalletti menggantikan Roberto Mancini yang hijrah ke Manchester City. Ia ditunjuk oleh Erick Thohir untuk menukangi Inter Milan setelah ditinggalkan Mancini. Spalletti bukan pelatih kacangan. Kendati musim sebelumnya gagal di AS Roma, namun Spalletti pernah menikmati periode gemilang bersama Giallorossi. Itu terjadi antara tahun 2006 hingga 2008. Di periode Spalletti meraih 2 gelar Coppa Italia dan 1 trofi untuk Giallorossi. Secara pribadi, Spalletti mengenal Erick Thohir. Ia juga tipe pelatih yang sesuai dengan kriteria Erick Thohir. Sejak ditunjuk, performa Labenea Mata kembali membaik. Spalletti bahkan bisa meyakinkan Erick dengan hasil bagus di turnamen pramusim yang dihelat di Singapura 9 Juni 2017. Saat musim berjalan, Inter bermain sangat luar biasa. Bahkan, Spalletti berhasil membuat Inter tak terkalahkan dalam 16 pertandingan pertama di Serie A musim 2017-2018. Meski sempat goyah di pertengahan musim, namun setidaknya di akhir musim Spalletti berhasil membawa Inter ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya setelah 6 tahun absen. Di akhir musim itu, Inter finish di posisi keempat. Setelah Luciano Spalletti dan Inter Milan, kini beralih ke Ben Olsen, salah satu pelatih yang berprestasi yang pernah ditunjuk Erick Thohir. Erick Thohir sebagai pemilik klub mempercayakan DC United kepada Ben Olsen. Ben Olsen dikontrak jadi pelatih kepala menggantikan Kurt Onalvo yang baru dipecat pada 2010. Tentu saja Ben Olsen tak membawa tangan kosong untuk DC United. Olsen termasuk pelatih yang mengantongi gelar. DC United berhasil menjuarai beberapa kompetisi. Pelatih DC United ini berhasil menyabet gelar USA Open Cup pada 2013. Di tangan Ben Olsen, DC United menjelma jadi klub yang ditakuti. DC United menjuarai Liga Champions CONCACAF dan menjadi klub yang tak terkalahkan. Tentu ini jadi salah satu catatan bagus bagi Pak Erick Thohir, yang jitu dalam memilih pelatih. Setelah dari Amerika, mari balik ke negara tercinta Indonesia. Orang mungkin banyak yang tidak tahu, termasuk barangkali kamu bahwa Erick Thohir pernah menjabat sebagai komisioner di Persib Bandung. Ia menduduki jabatan itu sejak tahun 2009 hingga 2020. Saat memimpin Maung Bandung, Erick melakukan banyak perubahan. Salah satunya ketika penunjukan Jajang Nurjaman sebagai pelatih kepala sejak tahun 2012, menggantikan Dejan Antonik. Terbukti Coach Janur, sapaan akrab Jajang Nurjaman berhasil membawa kejayaan bagi Persib Bandung. Pelatih yang kini menukangi Gresik United itu sukses membawa Persib juara di Liga Super Indonesia musim 2013-2014. Tak cuma itu, Jajang Nurjaman juga berhasil menyabet kejuaraan lain seperti juara turnamen Piala Presiden. Persib menumbangkan perlawanan Sriwijaya di Piala Presiden 2015 dengan skor akhir 2-0. Akhirnya Persib memegang Piala Presiden yang bergengsi itu. Kesuksesan yang tak kalah membanggakan lagi adalah Persib bisa lolos ke babak 16 besar AFC. Namun Maung Bandung gagal lolos ke fase selanjutnya, sebab Persib harus mengakui kehebatan Hanoi T dan T, klub dari Vietnam. Selain Persib Bandung, kegemilangan Persis Solo juga berkat Erick Thohir. Ingat kan pada tahun 2021 lalu, Erick bersama Kaisang Pangarep mengakuisisi klub ini? Saat pengakuisisian itu Persis dilatih Eko Purgianto, dan Erick yang kala itu menjabat sebagai owner tidak memecatnya. Eko tetap menukangi Laskar Sambernyawa.
Dari sinilah kisah drama puasa gelar Persis Solo diakhiri. Persis Solo berhasil menyabet gelar juara dan sekaligus promosi ke Liga 1 di tahun 2021, setelah 14 tahun lamanya tidak pernah promosi ke kasta tertinggi. Lalu yang terakhir, kita beralih ke klub yang dimiliki dua sosok pengusaha Indonesia, yaitu Erick Thohir dan Anindya Bakri. Dua sosok ini tak lepas dari keberhasilan Oxford United. Peran Erick Thohir yang jitu memilih pelatih telah terlihat hasilnya. Oxford United yang sebelumnya dilatih oleh Carl Robinson selama 5 tahun belum mencapai hasil apa-apa di Divisi 2 Liga Inggris. Namun setelah keputusan untuk mengganti pelatih asal Liverpool itu, Oxford United makin bagus, sebab Oxford United berhasil promosi ke Divisi Championship di tangan Liam Manning. Tak cuma itu saja, di bawah asuhan Liam Manning, Oxford bertengger di peringkat 5 League One. Dari hasil itu, Oxford United berhak menjalani babak playoff untuk bisa masuk ke liga di atasnya. Dan Oxford berhasil melewati itu semua, sehingga layak untuk berada Liga Championship Inggris. Keputusan Erick Thohir pada musim 2023-2024 sangat tepat. Buktinya di musim selanjutnya performa Oxford meningkat, di mana yang tadinya berjalan di tempat, kini berusaha menggapai tangga selanjutnya di Liga Inggris. Kini Oxford United berada di liga yang kastanya tepat di bawah Liga Premier Inggris. Sebuah pencapaian yang patut dibanggakan. Keberhasilan Oxford United ini akhirnya bukan hanya Liam Manning yang disorot, tapi juga yang menjadi sorotan adalah siapa pemiliknya saat ini. Ya, Erick Thohir dan Anindya Bakri juga ikut disorot. Kini, kita harus percaya pada Erick Thohir dalam hal memilih pelatih. Erick Thohir punya kapasitas dalam menentukan siapa pelatih yang bisa meningkatkan performa sebuah tim, mulai dari Inter Milan hingga Oxford United. Tak terkecuali Indonesia yang baru-baru ini memilih pelatih mantan pemain Barcelona.